Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, di sini gue Putri. Buat podcast kali ini nih gue ditemenin sama 4 temen gue nih. Boleh siapa perkenalkan namanya? Halo, gue Bunga. Gue Zahra. Gue Najla. Gue Fatia. Nah, jadi di sini tuh kita bakal memulai podcast dengan berjudul Ngopi Dama. Jadi podcast yang ngajak lo semua nih buat mikir dalam sambil tetap bisa ketawa lah ya. Di sini kita bakal ngebahas filsafat Buddha dari Dhammapada guys. Dengan cara yang nggak bikin kening lo tuh berkerut dah pokoknya mah. Kayak habis denger mantan nikah duluan gitu tuh. Aduh Put, pembekalan tuh absurd ya. Tapi emang bener sih, banyak yang ngomong filsafat Buddha tuh berat banget. Iyalah, padahal pastinya. kalau kita ngerti esensinya tuh ya nggak jauh beda sama kehidupan kita sehari-hari. Iya, kayak waktu gue ditinggal gebetan. Aduh, parah dah. Gebetan. Berat Gue dah. langsung ingat nama pada ayat 1. Segala sesuatu didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Gue mikir, oh jadi ini semua cuma pikiran gue aja yang ngerasa sakit. Tapi jangan buru-buru juga nyalahin pikiran ya. Pikiran itu bisa jadi awal penderitaan dan kebahagiaan. Jadi penting banget buat kita ngerti gimana sih ngelola pikiran menurut ajaran Buddha. Nah, itu dia. Tapi gue penasaran deh. Kan katanya Dhammapada itu kumpulan ucapan Buddha ya. Itu ditulis langsung sama dia atau gimana sih? Ini pertanyaan bagus nih Patian ya. Jadi Dhammapada itu bukan ditulis langsung sama Budanya. Itu tuh kumpulan dari ucapan beliau yang dicatat sama murid-muridnya. Isinya tuh banyak banget loh, kayak ada sebanyak 423 syair loh guys. Yang jadi semacam kapsul kebijaksanaan gitu loh, simpel, pendek tapi dalamnya wah minta ampun dah. Kayak mantan gue. Bahas mantan nih orang. Pendek tapi dalam. Aduh, Maksudnya dalam filosofinya. Aduh, jadi curhat kan nih. Gak mau ya, Bung? Wajar, Bung. Dhammapada emang cocok buat yang galau sih. Karena hampir semua aspek hidup dibahas, kebahagiaan, kemarahan, pikiran, bahkan soal kematian. Makanya di episode kali ini kita mulai dari yang paling banyak dicari orang, kebahagiaan. Dhammapada itu punya banyak banget ayat tentang gimana cara bahagia. Dan spoiler dikit ya, bukan dari diskonan e-commerce. Aduh, serius? Jadi gua udah salah bahagia dong tiap nunggu flash sale jam 12 malam. ya nggak juga itu malah Pat. Tapi kalau lu pikir kebahagiaan itu cuma dari luar nih, dari barang atau dari validasi orang, ya itu kebahagiaan yang gampang hilang lah. Nah, di ayat ke-290 Buddha bilang, dengan meninggalkan kebahagiaan kecil, orang bijak melihat kebahagiaan besar. Gue suka itu tuh, kayak kadang kita milih nonton drakor semalaman, padahal lebih bahagia kalau bisa tidur cukup dan bangun pagi dengan kepala segar. Tapi kita sering ngorbanin yang besar buat yang kecil. Betul, itu juga bisa Gitu ya? diterjemahin sebagai pengorbanan jangka pendek demi kedamaian jangka panjang. Jadi jangan cuma mikir instan, kayak mie instan aja. Perlu direbus dulu kan, masa hidup lo pengennya cepet dong. Ya, iyalah. Tapi kan gak semua orang punya kesempatan mikir sejauh itu. Kadang hidup udah berat, masa masih disuruh mikir jangka panjang? Ya justru karena hidup itu udah berat, makanya kita harus punya arah loh. Dan filsafat Buddha nih ngajarin gimana supaya kita nggak makin nyiksa diri loh guys. Ada nih di ayat 201 bilang gini, kemenangan melahirkan kebencian, yang kalah tinggal dalam kesedihan, damai adalah dia yang meninggalkan kemenangan dan kekalahan. Gokil. Gokil. Jadi ternyata bahagia itu bukan soal menang dan kalah ya, Iya, tapi benar. tentang damai. Betul. Ya ampun, jadi waktu gue debat di Twitter dan menang,
tapi malah makin kesel. Itu kenapa ya? Karena yang menang debat belum tentu menang batin. Banyak orang habis menang malah makin resah. Oh gitu. Iya. Jadi apa? Kita harus jadi pasif gitu biar damai. Bukan pasif loh, Pat, tapi aktif memilih kedamaian. Beda loh, kita bisa aktif, produktif, punya prinsip, tapi tetap damai. Gak usah reaktif, gak usah pengen menang terus loh. Nah, Dhammapada ayat 1-2 itu dasar banget. Intinya, pikiran adalah sumber dari segalanya. Kalau pikiran lu positif, bahagia ikut. Tapi kalau misalkan pikiran lu negatif, ya hidup lu kayak roller coaster. Bener. Tapi gimana caranya punya pikiran positif kalau hidup aja penuh drama? Salah satu jawabannya adalah perhatian penuh. Buddha ngajarin kita buat sadar penuh terhadap apa yang sedang kita alami. Iya itu betul sih, jangan cuma ngikutin arus ya, tapi juga sadar gitu. Gue lagi marah nih, gue lagi takut nih, gue lagi iri nih. Bukan buat dihakimi tapi dikenali gitu loh. Tapi kadang makin kita sadar makin sedih loh. Kayak sadar kalau semua ini fana. Aduh gue nggak kuat. Santai, Pat. Kesadaran itu awal dari kebebasan. Kesedihan bukan musuh, dia cuma penunjuk arah. Kita break dulu kali ya. Boleh tuh. Boleh. Tapi buat kalian yang dengerin, coba deh tanyain ke diri sendiri, apa kebahagiaan versi gue itu sudah sejati atau cuman euforia sesaat? Wah, Berat banget. ini berat sih pertanyaannya guys. Tapi tenang aja ya, kita bakal lanjutin pembahasan ini di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana loh, awas, jangan kemana-mana. Karena hidup masih panjang loh dan karma itu nggak Wih, panjang tidur. banget. Bye-bye. Bye. Stop dulu, nggak apa-apa, stop dulu. Stop dulu, Pat. Jalan. Stop dulu. Oke, kita balik lagi guys. Nah, tadi kan kita udah bahas nih ya soal kebahagiaan menurut Dhammapada nih. Sekarang kita masuk ke topik yang agak-agak pedih dikit lah ya. Soal penderitaan, tapi sabar lah, jangan baper dulu. Ya, karena penderitaan tuh bukan musuh. Di Dhammapada ayat 277, Buddha bilang, semua hal yang berkondisi adalah tidak kekal. Dengan memahami ini secara mendalam, seseorang menjadi jemu terhadap penderitaan. Inilah jalan menuju kemurnian. Gue suka tuh kata-kata itu. Asik, bener, gue juga suka dah itu. Soalnya hidup gue tuh kayak nasi goreng abang-abang, penuh kejutan, dan kadang bikin gue mau mulas. Apa sih mulas? Mulas ya? Tapi itu bener loh, penderitaan tuh bisa jadi pintu masuk menuju pencerahan. Bukan buat disangkal, tapi dikenali dan dipahami. Tapi kenapa sih harus lewat penderitaan dulu? Emang nggak bisa lewat diskon 90% buat bahagia? Diskonan, ya sayangnya nggak bisa lah Pak. Soalnya penderitaan itu tuh kayak alarm loh. Dia ngasih tahu kalau ada yang nggak beres nih, ada yang harus diberesin dari cara kita ngelihat dunia nih, gitu. Dan penderitaan itu datang dari kemelekatan. Kita melekat pada hal-hal yang gak kekal. Orang, barang, status. Pas mereka hilang atau berubah, ya kita kecewa. Jadi intinya jangan nempel banget sama apapun. Sama gebetan juga yang suka ghosting itu. Aduh. Berat. Nah, Dhammapada ngajarin kita buat punya cinta tanpa kemelekatan. Kayak ngasih bunga, tapi nggak berharap bunganya balik kasih surat cinta. Wah, berat nih, tapi menarik. Jadi penderitaan bisa jadi titik balik ya. Banget Pat. Banyak yang nemu dhamma justru pas lagi di titik terendah. Karena di situ kita baru sadar bahwa kebahagiaan sejati itu nggak bisa tergantung dari luar loh. Nah, kita lanjut nih. Ada ayat Dhammapada yang menurut gue tuh keren banget. Apa tuh? Musuh yang paling berbahaya bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri yang tidak terkendali. Waduh. Nah, Ini udah itu mata. dia. Kadang kita sibuk nyalahin temen, mantan, bos, negara. Padahal sumber masalah sebenarnya itu kita sendiri. Dhamma ngajarin penguasaan diri, bukan berarti kita jadi kaku, tapi kita belajar mengenali impuls dan gak dikendalikan sama hawa nafsu. Benar. Tapi gimana caranya tahu kalau kita udah dikuasai nafsu atau belum?
kadang suka nggak sadar loh. Makanya kita tuh perlu latihan loh, Pat. Meditasi itu salah satu cara buat ngelatih batin sendiri. Nih, lo duduk nih, diem, terus lo sadar. Ternyata dalam 5 menit aja pikiran udah kemana-mana gitu loh. Bener banget. Hah, bener banget tuh. Nah, lu duduk diam aja nih 5 menit, kerasa kayak sejam. Tapi dari situ lu sadar ternyata pikiran lo itu liar, dan belajar diam itu latihan berat. Kayak belajar nggak balas chat dari orang yang ngeselin. Rasanya susah banget. Banget sih itu. Dan itu latihan yang penting, karena kalau kita bisa ngendaliin diri sendiri, kita nggak gampang dikocok sama dunia luar. Kita tetap tenang kayak danau yang nggak keruh walaupun dilempar batu. Wah, itu analogi bagus. Tapi emang bener sih, dunia nggak bisa kita kontrol, tapi diri sendiri bisa dilatih. Oke, sekarang kita ngomongin soal konsep jalan tengah nih ya teman-teman. Dalam Dhamma ini tuh penting banget. Bukan jalan tol, tapi jalan hidup yang nggak ekstrim gitu loh. Nah iya nih, kata Buddha, jangan terlalu menekan diri, tapi juga jangan terlalu menanjakan diri. Dua-duanya bisa bikin batin kita nggak seimbang. Kayak diet sih. Kalau lo puasa ekstrim terus makan bakso 10 mangkok, ya ambil juga kan? Ya iya. Benar. Jalan tengah itu seni menyeimbangkan. Dhammapada ayat 183 itu bilang, jangan berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan, sucikan batin. Itulah ajaran para Buddha, simple tapi dalam. Tapi kadang bingung di dunia yang serba cepat ini, gimana caranya hidup seimbang? Latihan dan kesadaran lo. Mulai dari hal kecil aja, misal nih, lo lagi kesel sama orang. Nah, jalan tengah ngajarin buat nggak langsung marah atau langsung menghindar tuh, tapi lihat dulu apa yang bisa lo pelajari. Dan sadar bahwa pikiran lo itu bukan fakta. Kadang kita percaya pikiran kita sepenuhnya, padahal itu cuma reaksi. Kayak gue percaya kalau semua orang di kereta nyebelin banget. Padahal yang nyebelin tuh ya gue yang lagi ngeluhin nih. Dan ini balik ke kebebasan pikiran sih. Kalau kita bisa lihat pikiran kita tanpa langsung percaya atau reaktif, kita mulai bebas dari pola lama. Kayaknya itu butuh waktu lama deh. Iya benar, tapi hidup juga kan proses. Dhamma bukan tentang cepat, tapi tentang mantap satu langkah tiap hari gitu. Nah teman-teman semuanya, kayaknya udah cukup ya obrolan kita buat episode pertama ini. Dari bahas kebahagiaan lah, penderitaan lah, sampai jalan tengah. Banyak banget kan. Semuanya bikin kita mikir, tapi juga bikin kita ketawa kan. Nah, jadi intinya tuh Dhammapada itu bukan cuman dibaca, tapi untuk diresapi. Oh iya betul. Biar betul, jadi betul. teman jalan, bukan sekedar kutipan di status WA. Dan jangan lupa, Dhamma itu bukan buat bikin kita jadi suci-sucian, tapi buat bantu kita hidup lebih waras di dunia yang kadang-kadang abstrak Nah ini. iya bener juga. Dan tiap langkah kecil menuju kesadaran itu berarti bahkan sekedar sadar kalau lo nggak sadar, itu udah satu langkah buat maju. Kayaknya gua bakal mikir panjang malam ini, tapi itu bagus kan? Bagus banget dong Fat, karena kan Dhamma itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan lah, dan dijaga lewat praktik yang santai tapi niat. Kayak ngopi nih, kita nih lagi ngopi, tapi ngopinya bareng kesadaran gitu loh. Thank you yang udah dengerin. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh pencerahan atau yang lagi butuh ketawa di tengah hidup yang sangat random ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Siapa tahu topik berikutnya kita bakal bahas karma atau cara move on versi Buddha. Mantep banget tuh. Bener mantep banget. Oke, jadi di sini kita pamit dulu ya. Ingat, jangan cuma cari diskon, tapi cari juga kedamaian. Sadu. Bye-bye. Terima kasih. Share.